adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Kamis 3 Oktober 2024, hari biasa pekan ke-26, warna liturgi hijau. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau menuntun setiap orang pada keselamatan. Bantulah kami memahami kehendak-Mu, sehingga kami siap sedia melaksanakannya. Dengan pantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 72 murid. Dia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi George. Pada pagi hari ini, menurut Romo, kisah pada Injil Lukas hari ini mengisahkan tentang apa? Para pirsawan dan saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, George bertanya tentang isi bacaan pada pagi hari ini. Kalau kita perhatikan, Injil hari ini merupakan pesan dari Yesus. Melihat situasi dan kondisi, dikatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Apa tugasnya? Berdoa agar Tuhan mengirimkan para pekerja. Terlebih pada zaman sekarang, orang yang dipanggil itu boleh dikatakan sedikit sekali. Tidak mau orang terikat dengan kaul-kaul, janji-janji, ketaatan 24 jam, kemiskinan 24 jam, kemudian 24 jam. Lalu orang tidak mau lagi pergi ke gereja dan tidak mau mewartakan kabar gembira. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus itulah yang perlu kita laksanakan. Ya. Apa tugas seorang pekerja? Mewartakan kabar gembira.
Artinya bahwa dalam mempersiapkan diri sebagai pewarta kabar gembira, dia harus menjadi dirinya sendiri. Cukup puas dengan apa yang dia dapatkan dan membagikannya kepada orang lain dengan sukacita. Dia mempunyai motivasi dan komitmen yang teguh untuk melayani Yesus tanpa upah secara material, tetapi ada kepuasan batin dan boleh melayani Yesus. Karena itu dikatakan dalam Injil, setiap pekerja tidak boleh bawa apa-apa. Percayakan semua kepada Tuhan. Rasanya menurut pikiran kita itu sebuah omong kosong, nonsens. Tetapi sejarah membuktikan 2000 tahun gereja sudah hidup dengan rumusan yang satu dan sama. Itu apa? Melalui kaul ketaatan 24 jam, kaul kemurnian 24 jam, kaul kemiskinan 24 jam. 90% orang melakukan, 10% orang gagal. Karena apa? Orang mencampur adukan antara kemiskinan dan kepemilikan pribadi. Mencampurkan antara kemurnian dengan kesenangan diri. Juga ketaatan hanya di bibir, dalam pelaksanaannya tidak mau. Itu 10%, bersyukur masih 90%. Maka sampai sekarang gereja Katolik masih berdiri. Walaupun mungkin di bagian tertentu seperti di Eropa, di negara-negara maju, umat makin sedikit, panggilan makin sulit. Tetapi di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, panggilan terus tumbuh dan berkembang. Kemarin dulu dalam beberapa kongregasi ada tahbisan panen raya. Terutama SVD yang sekitar 40-50 imam baru. Yang dikirim ke seluruh dunia. Itulah kebanggaan kita sebagai orang yang ada di Indonesia. Juga kongregasi SCI juga baru mentahbiskan 4 imam. Dan beberapa tempat yang lain lagi. Hingga Indonesia menjadi pemasok para pewarta kabar gembira ke seluruh dunia sebagai misionaris. Yang berfokus pada apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini. Itu bahwa tidak terikat kepada dunia ini, terikat hanya kepada Yesus. Tidak terikat kepada daging ini, tetapi terikat pada Roh Kudus. Tidak terikat pada kekuasaan dunia ini, tetapi kekuasaan Allah Bapa yang memberi kepada setiap orang hal yang sangat luar biasa. Perhatikan bahwa dalam Injil pada hari ini juga Yesus mengatakan, di mana kamu tinggal, disitulah kamu memberkati. Kalau orang menolakmu, pergi. Dan biarkanlah, kebaskan debu. Dan engkau akan mendapat tempat yang layak di mana kamu boleh mewartakan. Dan ada risiko di mana ada tempat-tempat yang tidak aman dan nyaman. Tapi sebagai pewarta kabar gembira, seperti Yohanes Pemandi berteriak-teriak, luruskanlah jalan Tuhan. Dengan artinya risiko dipenggal jadi martir. Tapi ini bagian dari pilar gereja. Maka pada hari ini Yesus tadi menggambarkan tentang frame secara keseluruhan peta pekerjaan kita. Lalu bagaimana kita harus mengisi tempat-tempat itu dengan sebuah komitmen pelayanan. Di mana Kristuslah yang terus menjadi juru selamat kita, menjadi guru dan gembala kita dalam mewartakan kabar gembira. Maka kemana saja kita diutus, tidak usah takut. Hiduplah lepas bebas. Biarlah Tuhan Yesus yang mengisi pundi-pundi kita. Biarlah Tuhan Yesus yang mengisi hati kita dalam pelayanan. Biarkanlah Yesus
yang datang menuntun kita pada saat kita terjerembab. Biarkanlah Yesus yang memberkati kita dengan langkah-langkah kita menjadi pewarta kabar gembira yang George selamat mempersiapkan menjadi pewarta kabar yang baik, di mana kamu mempunyai misi, visi, aksi, dan komitmen. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami telah menerima sakramen cinta kasih Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami semakin berani mewartakan kebenaran di tengah masyarakat dunia, sampai kami Kau satukan dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.